Elingo sejatine manungsa iku mung jejer titah sakwantah. Mula dadi manungsa aja kakehan polah. Elingo sejatine manungsa iku panggonane apes lali lan ino. Mula dadi manungsa kudu duwe teka salira marang sepadha-padha. Aja sok elek-elek marang kanca, aja sok seneng ino marang tetangga. Elingo manungsa panggonane apes lan ino. Pinter ana sing pinterno, sugih ana sing nyugihno. Mula ayo mantep marang Gusti ingkang Maha Kuwasa. Matur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Robi Story hari ini. Jadi teman-teman, hari ini di kantor saya ada acara halal bihalal seperti itu. Untuk seluruh pegawai halal bihalal. Dibalas sekitar jam-jam 1 lah. Itu belum ustadznya dari Jawa. Bukan dari orang Jawa maksudnya. Bukan dari Jawa, orang Jawa. Ini terus ditonton ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, kalau saya hitung ini lebih dari 30 orang. Biar lebih semangat, kalau pembawa acara nanti suka berpantun, saya pun memberikan anak darah pergi ke kebun, tidak lupa menjolok buah memakai galak. Bila pembawa acara sudah berpantun, aku ustaz pun tak mau kalah. Bukalapak jualan dapur beserta tilam ke kota Varian membeli tempe. Kelihatannya bapak dan ibu tidak semangat menjawab salam karena belum bisa mencicipi kue. Siap. Karena bapak kepala belum makan kue, jadi tidak ada yang berani makan kue. Terbanglah tinggi si burung malam, terbang ke kota Kendal bersama burung elang. Barang siapa nanti tak mau menjawab salam, saya doakan pulang sandal hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wa ala rasulillah sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara.
Allah Bapak ya. Subhanallah. Padahal begitu kita lantunkan ayat-ayat Allah selaku umat Islam yang senantiasa tertanam keimanan yang begitu dalam, seharusnya diikuti dengan kalimat zikir, kalimat Allah. Yang saya hormati Ketua BNN Provinsi Papua, walaupun kami belum tahu namanya, tapi kami yakin paling tidak pangkatnya seorang bintang 1, insya Allah. Dan yang saya hormati Bapak-bapak, ibu-ibu kepala bagian di BNN sesuai dengan bagian seksi masing-masing, serta bapak-bapak, ibu-ibu hadirin keluarga BNN yang insya Allah senantiasa dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan amin cuma Pak Dokter saja, ini bagaimana ini? Padahal ini biasanya doa, Bu. Saya doakan kepada Bapak Ibu, Bapak Ibu hadirin yang insya Allah senantiasa dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Selaku insan hamba Tuhan yang beriman dan bertakwa, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Azza wa Jalla melalui kedua lisan kita. Senantiasa kita lafazkan kalimat syukur kepada Allah biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, sampai dengan detik ini Allah masih melimpahkan segala nikmatnya yang tiada terukur dan tiada terhingga kepada kita semua yang hadir di tempat ini. Alhamdulillah, sampai dengan detik ini Allah masih meneguhkan jantung kita, langkah kaki kita mudah, sehingga Bapak Ibu bisa melangkahkan kaki menuju tempat dinas ini, menuju ke aula ini, untuk sama-sama kita fastabihul khairat, mengagungkan kebesaran Allah, berselawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan atas keikhlasan hati dari seluruh hadirin yang hadir di tempat ini, Allah jadikan sebagai ladang amal kebaikan yang insya Allah pahalanya bisa kita petik sampai yaumul akhir zaman kelak. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam senantiasa marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita, yaitu beliau baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi yaumul akhir zaman wala nabiyya ba'dah. Beliau adalah nabi yang terakhir, tapi risalahnya tidak pernah berakhir. Karena risalahnya kita jadikan tuntunan, sekaligus kita jadikan pedoman di dalam kita menjalani dan menapaki kehidupan di muka buminya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini senantiasa kita berdoa pagi, siang, sore, malam, bahkan di saat sepertiga malam kita melaksanakan qiyamul lail, senantiasa kita memohon dan berdoa. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini kelak digolongkan menjadi golongan umat yang akan mendapatkan syafaat di yaumul akhir zaman kelak. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin, seluruh tamu undangan yang dirahmati Allah, pada kesempatan siang hari ini, yang pertama kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ketua BNN Provinsi Papua yang telah memberikan undangan kepada kami untuk bisa bersilaturahim di tempat ini. Kami datang belum menyampaikan, nah sekali-kali tetangga diundang, karena beliau mungkin merasa kita selalu ketemu di masjid dan mungkin kita juga memang bertetangga. Saya tadi kesini cuma jalan kaki, tapi insya Allah walaupun jalan kaki tidak memakai bensin, insya Allah Bapak Ketua tidak akan memotong intensif kami. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kita saat ini berada di tanggal berapa Bapak dan Ibu? Tanggal, kalau Pak Dokter ingatnya tanggal 7, karena tanggal 1 pasti gajian. Kalau kita selaku umat muslim dan muslimah, kita sekarang ini berada di tengah-tengah bulan Syawal, bahkan berada di penghujung bulan Syawal,
yaitu saat ini kita berada di tanggal 27 Syawal. Ramadan, bulan yang begitu agung, bulan yang penuh rahmat, penuh maghfirah, telah pergi meninggalkan kita semua. Kita ada suka dan duka di balik kejadian ini. Ada sukanya, begitu Ramadan pergi, kita disambut dengan satu Syawal yang biasa kita sebut dengan apa Pak? Dengan kok gak ada yang jawab karena belum makan kue kayaknya. Dengan Idul Fitri. Antara Idul Fitri, setelah itu ada istilah Lebaran, yang terakhir yaitu disebut dengan halal bihalal. Mohon izin Bapak, nggak mungkin kami tahu saya sampai makan kue. Antara Idul Fitri, Lebaran, dan halal bihalal, tiga diksi kata yang mempunyai makna yang serupa tapi tak sama. Idul Fitri itu adalah syariat, Lebaran adalah masyarakat, adat. Sementara halal bihalal itu adalah adat istiadat. Idul Fitri yang mempunyai makna dan arti kembali fitri menjadi fitrah, kita kembali suci setelah kita menunaikan ibadah di bulan suci Ramadan. Itu adalah sukanya. Tapi di balik itu sebenarnya kita harus mempunyai rasa duka yang mendalam. Karena Ramadan, bulan yang begitu agung, telah meninggalkan kita. Dan sebentar lagi Syawal juga akan mengawal Ramadan meninggalkan kita. Kita patut bersedih karena tidak ada sesuatu apapun maupun zat apapun di muka bumi Allah ini yang mampu menjamin kita semuanya, umur kita ini masih bertemu dengan bulan suci Ramadan tahun yang akan datang. Loh, ini bukan amin Pak, ini bukan doa. Nah ini gagal fokus ya seperti ini. Makanya beliau mengatakan bahwasanya kita ini adalah makhluknya Allah. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang berbaik dan bermanfaat bagi orang lain. Maka beliau menyampaikan bahwasanya dari kelima item yang beliau sampaikan luar biasa. Kita ini hidup di Jayapura ini khususnya. Dan saat ini mungkin di antara kita ada yang non muslim, ada. Nah, saudara kita yang non muslim pun mungkin beliau beragama Nasrani, duduk di antara kita ikut acara halal bihalal. Karena halal bihalal ini adalah sesungguhnya adat istiadat, menandakan bahwasanya kita di dalam bulan suci Ramadan kita telah digodok untuk hidup rukun berdampingan antara umat satu dengan yang lain, dengan kalimat bahwasanya kita orang muslim a'maluna walakum a'malukum, dan ditutup yang paling afdol adalah kalimat lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagimu agamaku. Walaupun saudara kita yang Nasrani bukan saudara seiman dan seakidah, tapi beliau adalah saudara kita, yaitu NKRI harga mati yang bernaung di bawah Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Maka kita menjaga hubungan hablum minallah dan hablum minan nas. Bukankah yang muslim di saat kita sholat Pak, Allahu Akbar, Allah zat yang maha besar, ini mengajarkan hubungan kita hablum minallah. Di saat kita selesai sholat ditutup dengan salam kanan dan kiri, itu adalah hajaran hablum minan nas. Begitu juga dengan kitab suci Al-Quran yang kita baca, diawali dengan suratul Fatihah yang merupakan humul Quran, rangkuman daripada isi Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut asma Allah, mengajarkan kita hubungan hablum minallah. Ditutup dengan surat An-Nas, mengajarkan hubungan untuk sesama manusia. Begitu juga kita bernaung di negara Indonesia yang berfalsafahkan Pancasila, sila yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, mengajarkan hubungan hablum minallah
ditutup sila yang kelima, keadilan sosial. Diajarkan kita untuk hablum minan nas. Maka kita umat muslim diajarkan dengan kalimat lakum dinukum waliyatin. Saudara kita yang Nasrani juga punya, Pak. Mungkin saudara kita yang Nasrani, di Alkitab mereka disebutkan bahwasanya banyak yang terpilih tapi sedikit yang terpanggil. Betul? Betul, Pak? Bahkan Matius 7 juga mengatakan, janganlah engkau merasa tinggal di tempat yang terang benderang. Bila engkau tidak bisa berdampingan dengan sesamamu, sesungguhnya engkau tinggal di tempat yang sangat gelap gulita. Matius 2 memperkuatnya, yaitu kasihi sesamamu manusia seperti mengasihi diri kamu sendiri. Betul, Pak? Maka kita diajar untuk saling mengasihi antara satu dengan yang lain. Kok Ustaz tahu? Ya, karena saya seorang maling, Pak. Sesungguhnya saya ini maling, Pak. Bapak Ibu tahu maksudnya maling? Bapak tahu? Kayaknya kok tidak semangat ya. Apa ini maksudnya jam-jam tidur gitu, Pak? Saya ini seorang maling alias mantri keliling. Saya biasanya pintar sana dipanggil ibu sana ibu sini. Jadi kalau bapak-bapak ada yang belum pintar, silahkan panggil saya ukir nanti. Jadi kalau kita profesi perawat, bila seorang dokter kita diajarkan mempelajari seluruh agama. Saat Pak Dokter menerima pasien ini muslim, sakaratul maut, kita mampu mengajarkan 2 kalimat syahadat. Kalau nanti pasiennya orang Nasrani, kita mampu untuk mengajarkan, menuntunnya sesuai agama dan keyakinannya. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, saya tausiah pada siang hari ini tidak perlu panjang-panjang. Sesuai dengan semboyannya Bapak Jokowi, ikan sepat, ikan gabus lebih cepat, lebih bagus. Ikan kakap diasapin, kalau terlalu banyak cakap nanti masuk. Amin. Ikan kakap, ikan mujair, Ustaz habis cakap pulang insya Allah Jadi saya tidak perlu tahu siapa panjang-panjang. Kira-kira kalau saya tanya bapak-bapak, senang yang pendek masuk semua atau panjang masuk separuh, Pak? Panjang masuk semua. Belum wakil ibu-ibu. Ibu-ibu senang yang pendek masuk semua atau panjang masuk separuh? Ini tausiah, jangan kemana-mana pikiran kalian. Pilih yang mana, Bu? Pendek masuk semua. Nah, itu beliau. Ibu-ibu mewakili. Pendek masuk semua, Pak. Lebih baik pendek masuk semua, lebih enak daripada panjang masuk separuh. Kan gak enak, Bu, ya? Karena kalau panjang masuk separuh, alamatnya masuk kanan keluar telinga kiri, alias WC 19. Amin. Makanya lebih baik pendek tapi masuk semua. Bapak Ibu hadirin, dari pelajaran Ramadan yang telah kita lalui, saat Nabi Muhammad menaiki mimbar akan menyampaikan khutbahnya, beliau beramin sebanyak 3 kali. Setelah rangkaian Idul Fitri selesai, sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, di saat engkau menaiki mimbar akan menyampaikan khutbah, kenapa engkau bergumam amin sebanyak 3 kali ya Rasulullah?" Rasulullah pun menjawab, "Sesungguhnya sahabatku, aku mengaminkan seorang malaikat yang turun di antara kita semuanya." Malaikat itu siapa ya Rasulullah? Malaikat Jibril. Bapak Ibu bisa bayangkan, Malaikat Jibril yang menjadi panglimanya malaikat. Beliau berdoa, diaminkan oleh junjungan kita Nabiullah Rasulullah. Insya Allah doanya langsung terangkat di Lauhul Mahfuz dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa doa malaikat itu? Di saat menaiki tiga tangga menuju mimbar, malaikat Jibril berdoa, "Ya Allah, janganlah engkau terima seluruh amal ibadah dan puasanya, yaitu atas durhakanya seorang anak terhadap orang tuanya. Wa yaquluna Muhammadin biqola amin." Lalu Muhammad pun menjawab dengan kalimat amin. Di tangga yang kedua, kembali malaikat Jibril berdoa, "Ya Allah, janganlah engkau terima puasa dan ibadahnya, yaitu atas durhakanya seorang istri terhadap suaminya. Wa yaquluna Muhammadin biqola amin." Dan Muhammad pun kembali menjawab dengan kalimat amin. Dan di tangga ketiga yang terakhir,
Malaikat Jibril berdoa, ya Allah, janganlah Engkau terima puasa dan amal ibadahnya seorang muslim yang belum bermaaf-maafkan, terlebih-lebih seorang muslim yang memutus tali silaturahim di antara sesamanya. Lalu Muhammad pun menjawab dengan kalimat amin. Cukup 3 hal ini yang akan kami jelaskan pada pertemuan kali ini. Yang pertama, Malaikat Jibril berdoa, ya Allah, janganlah Engkau terima segala puasa amal ibadahnya atas durhakanya seorang anak terhadap orang tuanya. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kita semua yang hadir di tempat ini belum tentu bisa menjadi orang tua. Tapi sebaliknya, kita semua yang hadir di tempat ini sudahlah tentu dan sudahlah pasti kita ini adalah seorang anak yang mempunyai seorang bapak dan seorang ibu. Lalu bagaimana agar puasa kita di Ramadan diterima amalan kita oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka perlakukanlah orang tuamu, berbuat ihsan, berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua. Akan kami sampaikan bahwasanya Allah yang memerintahkan kita berbuat baik kepada orang tua, bukan ustadz, bukan kiai, bukan syekh, atau bukan seorang guru atau seorang pimpinan, tapi Allah, Zat yang merajai langit bumi beserta isinya. Dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Isra, surat nomor urut 17 pada ayat 23, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Begitu juga pada surat An-Nisa, surat nomor urut 4 pada ayat ke-36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana. Dan sembahlah Rabbmu, janganlah kau menyekutukan dengan sesuatu apapun, dan berbuatlah ihsan kepada orang tua. Dan yang terakhir, yaitu surat Luqman pada ayat ke-14, Allah berfirman, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli wa liwalidayka ilayyal masyir. Dan kami perintahkan kepada wahai manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, terlebih-lebih terhadap seorang wanita yang disebut dengan nama ibu, yang telah mengandungnya dalam kondisi berlemah bertambah-tambah, menyampainya setelah berusia 2 tahun. Maka hanya kepadamulah kalian semua akan kembali. Dari 3 firman Allah yang kami sampaikan mewakili begitu banyaknya ayat-ayat Allah yang telah memerintahkan kita kepada orang tua untuk berbuat ihsan, berbuat baik. Selama ini perbuatan apa yang telah kita perbuat baik kepada kedua orang tua kita? Mungkin ada saatnya bapak-bapak yang ada di hadapan saya ada keperluan mendadak, atau mungkin ibu-ibu yang ada di hadapan saya ada keperluan mendadak, tiba-tiba pulang kampung. Karena saya yakin di hadapan saya ini bapak-bapak dan ibu-ibu 75% adalah perantau. Ada saatnya pulang mendadak, ada urusan. Bapak pulang ke Makassar, pulang ke Jawa, pulang ke Jawa Barat, bahkan ke Sumatera. Di saat bapak jalan pulang begitu dari kampung halaman, di saat bapak balik ke Jayapura karena keperluan mendadak pulang sendiri, di saat bapak balik ke Jayapura, bapak tidak pernah lupa menelpon, "Hei istriku, aku mau pulang. Engkau mau diberikan oleh-oleh apa?" Betul Pak? Betul. Bahkan terhadap anaknya bapak tidak pernah lupa menelpon, "Wahai anakku, ayah mau balik ke Jayapura. Engkau mau diberikan oleh-oleh apa?" Tapi pertanyaan seperti ini Pak, pernahkah terlontar di antara kedua lisan kita di saat kita berjalan menuju kampung halaman? Kita menelpon orang tua kita, "Wahai Umi, wahai Mama, wahai Ibu, aku anakmu mau pulang. Ibu mau diberikan oleh-oleh apa? Wahai Bapak, wahai Ayah, aku anakmu mau pulang.
ayah mau dibelikan oleh apa? Pertanyaan seperti ini praktis, sangat jarang terlontar di antara kedua lisan kita menanyakan hal yang sepele ini kepada orang tua kita. Tapi kalau untuk anak istri kita tidak pernah lupa. Ingat Pak, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga berada di bawah telapak kaki ibu. Bukan pintu surga terletak pada anak istri bapak, tapi pintu surga terletak pada kedua orang tua kita. Maka muliakanlah kedua orang tua kita. Yang kedua, malaikat Jibril berdoa, ya Allah, jangan Kau terima puasa dan amal ibadahnya atas durhakanya seorang istri terhadap suaminya. Maka ini untuk ibu-ibu nasihat ini. Ada yang tanya ini Bapak Kepala, Ustaz, bagaimana kalau yang durhaka itu suami durhaka terhadap istri? Yang jelas ibu, ayat dan dalilnya menerangkan atas durhakanya seorang istri terhadap suami. Dalilnya tidak ada yang menerangkan suami durhaka terhadap istri, karena diriwayatkan bahwasanya seorang laki-laki akan menanggung dosa seorang istri dan anak-anak perempuannya di saat di akhirat nanti. Maka kalau durhaka suami terhadap istri itu tidak pernah ada. Yang ada durhakanya istri terhadap suami. Lalu bagaimana Ustaz? Kalau suami durhaka terhadap istri tidak pernah ada, Bu. Tapi kalau suami yang tidak punya otak melupakan anak istri, berarti kok ragu-ragu Bu menjawab? Banyak. Bukan durhaka, tapi lupa sama anak istri. Maka nasihat ini khususnya buat ibu-ibu. Terkadang Bapak Ibu, kita ini bekerja pagi pulang petang. Yang kita carikan istri kita, anak-anak kita. Akan tetapi istri-istri kita di rumah jauh dari tuntunan Rasulullah, jauh dari tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan ragu-ragu seorang istri. Suami dalam Al-Quran disebutkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah seorang pemimpin di dalam rumah tangganya. Akan tetapi apa yang kita dapati terhadap istri, banyak sekarang istri-istri Bu, kalau ngomong dengan penjual cilok, sopannya minta ampun, tapi kalau bicara sama suami sendiri, nadanya sangat tinggi. Betul Pak? Betul. Ini kayaknya anggotanya Bapak ini golongan suami-suami tekanan batin semua. Dan ini memang nyata Pak di kehidupan sekarang, di era zaman globalisasi saat ini. Seorang istri kalau ngomong sama orang lain sangat luar biasa Pak. Kalau mau pergi kondangan Pak, Masya Allah, mandi bersih, pakai blush on, maskara, alisnya dibikin gede kayak kepiting, ininya dibikin kayak itu anti badai Pak. Bedaknya ini lapis 3, lapis 4 Pak. Pakai baju yang paling bagus ambil dalam lemari, pakai parfum untuk ketek sendiri, baju depan sendiri, jilbab sendiri Pak. Itu judulnya mau kondangan. Tapi di saat istri ada di rumah menganggur, tidak pergi kondangan, tidak pergi acara, di saat suami pulang ke rumah, apa yang terjadi Pak? Apakah istrinya Bapak di rumah cantik seperti saat mau kondangan? Tidak. Ya. Ibu-ibu biasanya di rumah kalau suami tidak, paling suami pulang kantor pakai daster sudah seminggu digantung, dipakai digantung. Itu perutnya sudah sobek. Mau dicium di sini bau balsam, mau dicium lehernya ada koyoknya, Masya Allah. Betul tidak Bu? Tidak Bu? Bapaknya bilang betul, ibunya bilang tidak. Subhanallah. Sekarang kalau tidak, itu saja saya contohkan. Ibu-ibu di zaman milenial Bu, lebih halus dan santun terhadap orang lain daripada suaminya. Contoh, saya sering mengalami beliau. Ada telepon masuk,
Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya bilang ada telepon, oh ya ada, langsung ada telepon. Biasanya ibu-ibu majelis taklim kalau hubungi saya atau telepon, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ustaz, suaranya berdua. Ustaz, iya. Ustaz, kami mau minta tolong. Iya Bu, bagaimana ada yang bisa saya bantu? Ustaz bisa isi pengajian? Insya Allah. Kapan Bu ya? Besok malam Ustaz. Iya Bu, insya Allah. Ustaz, iya Bu. Hadir ya Ustaz? Iya Bu. Kami tunggu Ustaz. Iya, insya Allah. Ustaz, kami tunggu ya Ustaz. Iya, insya Allah Bu. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Allah ikut-ikut saja. Waalaikumsalam. Ngomong sama suaminya orang lain, sama orang lain santun sekali. Tapi kalau sama suami, Bang, kau itu Bang, betul tidak? Ibu-ibu tidak pernah akan mau mengakuinya. Memang Pak, ibu-ibu sifatnya wanita Pak. Disakiti satu kali ingat satu seumur hidup. Ini sifatnya perempuan Pak, di mana-mana sama. Disakiti satu kali ingat satu seumur hidup. Tapi kalau menyakiti berkali-kali tidak pernah lupa. Karena perempuan adalah seorang ahli pakar sejarah yang sangat luar biasa. Kalau kita membuat kesalahan, hidup rumah tangga 10-15 tahun, kita berantem masalah anak. Kita pernah berbuat kesalahan satu kali Pak. Dari mau tidur, besok, lusa, yang diungkit ya itu saja Pak. Betul tidak Pak? Betul. Maka seorang istri, seorang perempuan, bila Anda ingin seluruh amal ibadah dan puasanya bisa diterima oleh Allah, hargai, cari ridho seorang suami. Dan ini penjabarannya lebih luas di poin yang terakhir nanti. Coba kalau ibu mungkin ingin keberkahan di dalam rumah tangga, mungkin ibu bekerja, suami juga bekerja. Kalau suami berangkat bekerja, saya tanya ke ibu-ibu yang notabene menjadi seorang ASN pegawai negeri, selama ini kalau suami berangkat kerja, cium tangan suami tidak Bu? Jawabnya kok ragu-ragu ya. Salam terhadap suami, saling jabat tangan dan cium tangan suami tidak? Yang jawab iya cuma satu, yang lain berarti laki-laki. Coba, ini akan penuh keberkahan di dalam rumah tangga kalau suaminya ibu berangkat kerja, ibu salin sayang, ayah beb, biasanya gitu manggilnya. Atau mungkin manggilnya bagaimana biasa, ayah atau bagaimana? Oh papi. Suami berangkat kerja, ibu jabat tangan, cium tangan suami punggungnya. Insya Allah pahalanya sama mencium hajar aswad. Di Mekah, Madinah, khususnya di Mekah, mau cium hajar aswad ratusan ribu bahkan jutaan manusia berjubel. Sulit. Di rumah sudah ada hajar aswad Bu, tinggal cium tangan suami, sudah dapat pahalanya seperti cium hajar aswad. Apalagi kalau suaminya ibu tangannya hitam tegap, aswadnya seperti batu. Maka dari itu carilah ridho dari suami, bahwasanya suami itu adalah seorang pemimpin di dalam rumah tangga. Biar kita seluruh amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, malaikat Jibril berdoa, ya Allah, jangan Engkau terima puasa dan amal ibadahnya seorang muslim yang memutus tali silaturahim di antara sesama. Ini yang patut kita tekankan. Terkadang kita ini Bu, sebagai manusia, melihat orang lain senang, hati kita susah. SMS, orang lain senang merasa susah. Tapi kalau merasa orang lain senang, orang lain susah, hatinya merasa senang. Terkadang di dalam institusi begini, karena jabatan, karena mungkin perbedaan pangkat, menimbulkan kecemburuan sosial yang sangat luar biasa. Bahkan antara atasan dan bawahan untuk saling menghargai sangat krisis sekali.
Terkadang mungkin dia merasa di sini sudah menjadi pegawai BNN sudah 15 tahun. Ada anak muda baru masuk kemarin, golongannya sudah golongan 3. Ibu bapak yang sudah 15 tahun masih golongan 2. Rasa hormatnya, kamu anak kemarin sore saya kok suruh menghormati kamu, betul apa betul? Ada tidak Pak yang begitu? Tidak. Ada tidak? Tidak. Berarti di sini semuanya satu terhadap atasan. Nanti secara pribadi saya tanya sama beliau. Hormati antara satu dengan yang lain. Sesungguhnya bila engkau ingin dihargai oleh orang lain, adalah dirimu itu bisa menghargai orang lain. Antara atasan dan bawahan hierarkinya jelas. Walaupun mungkin yang pegawai lama sudah 15 tahun, tapi golongan 2 yang baru sudah golongan 3A, 3B, walaupun umurnya seumuran anak bapak, tapi aturan jelas, hierarkinya jelas, aturan di kantor bagaimana. Usahakan Pak untuk melaksanakan aturan itu sebagaimana mestinya. Mungkin Pak dokter baru 5 tahun masuk, bapak mungkin yang ada di depan saya 15 tahun sudah jadi pegawai. Mau menghargai Pak dokter tidak mau, anak kemarin sudah. Jangan Pak. Pak dokter masuk baru 5 tahun masuk golongan 3C. Maklum, beliau pensiun 4 Pak. Bapak sudah 15 tahun jadi pegawai golongan 2 karena bapak membuat pensiunnya 1 Pak. Kualitas dan kuantitas pekerjaannya masing-masing. Jadi sesungguhnya bulan puasa itu mengajarkan kita, orang sesungguhnya puasa itu bukan hanya untuk layak dihargai, tapi orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan hati ikhlas itu melahirkan sosok-sosok pribadi yang sangat pantas untuk dihargai. Coba Bapak bayangkan, kalau khususnya di Jawa Timur Bapak ya, di Jawa Timur yang notabene 95% agamanya Muslim, di saat bulan puasa ada warung buka, pemuda-pemuda Islam kadang berteriak, tutup warung, takbir, hanya untuk menutup warung Pak. Begitu murahnya kalimat takbir hanya untuk menutup warung. Terkadang kita tidak bisa memaknai lebih dalam. Mungkin beliau buka warung karena menyediakan untuk musafir yang ada di perjalanan. Dia terpaksa buka warung karena dia apa? Untuk mencukupi kebutuhan dan mengenyangkan anak-anak dan istrinya. Sementara kita dengan mudahnya meneriakkan kalimat takbir tutup warung. Betul tidak Pak? Betul. Ada tidak yang begitu? Ada Pak. Maka dari itu menghargai orang lain itu sangat penting. Begitu murahnya kalimat takbir cuma untuk menutup warung. Kalau saya bukan beliau takbir, tidak Pak. Ketemu beliau saya bilang traktir. Yang jelas seperti itu Pak. Jadi kita menghargai antara satu dengan yang lain itu sangatlah dibutuhkan. Terlebih-lebih antara atasan dengan bawahan. Mungkin itu sedikit yang saya sampaikan Pak. Tidak perlu panjang lebar karena saya perhatikan bapak-bapak di sini entah karena lapar atau karena jam tidur siang, saya menyampaikan tausiah kayaknya kok kurang diperhatikan. Maka daripada panjang masuk separuh, lebih baik pendek masuk semua. Dan mudah-mudahan subhanallah, beliau menyampaikan mudah-mudahan suatu saat dipanggil lagi insya Allah. Bahwasanya Pak, kita kalau saling menghargai, insya Allah hidup ini akan menjadi indah. Walaupun yang kita hargai itu di bawah kita. Loyal tidak selamanya harus ke atas, loyal juga perlu ke bawah juga. Kalau saya biasanya mohon izin, karena saya ini pertama kali, saya masih kaku-kaku sedikit Pak. Kalau biasanya kalau di hadapan Bapak Panglima Kasdam, saya tidak peduli Pak. Biar dengan luar saya gosok beliau Pak. Saya gosok betul. Tapi kalau di sini karena saya menghargai belum baru pertama kali, saya masih keren-keren karena saya lupa berkoordinasi untuk los Pak. Ya. Jadi insya Allah bila Allah memberikan umur yang panjang kepada kita semuanya, yang amin cuma Bapak kepala. Saya beri
telat Pak. Dari tadi saya mengajak Bapak Ibu semangat Pak. Saya berdoakan kepada Bapak Ibu bro. Mudah-mudahan kita diberikan umur yang panjang saja kita. Begitu Pak, semangat Pak. Kalau nggak semangat yang kami bukan kita, siapa lagi? Kalau Allah memberikan nikmat umur yang panjang buat kita semua, masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan tahun yang akan datang. Kita diberikan keberkahan hidup. Kalau hidup kita berkah, rezeki kita melimpah. Insya Allah keluarga kita sakinah mawaddah warahmah. Suatu saat bisa ziarah pergi haji ke Mekah Madinah. Keturunan kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin Allahumma amin. Kamu gak begitu kok gak semangat. Kelihatan. Jangan saya curiga Pak. Jangan sampai bapak-bapak ini kemarin puasa cuma semangat di 1, 2, 3 hari yang pertama Pak. Amin. Berarti jawab iya Pak. Semangatnya cuma di awal, cuma yang terakhir. Jangan sampai puasanya puasa kenyang Pak. Tahu puasa kenyang Pak? Cuma buka sama tutup. Tarawihnya malam pertama datang duluan, seakan-akan cari tempat di belakangnya Pak Imam, tempatnya tempatnya Bilal untuk sholat tarawih saja tergeser Pak. Begitu malam kedua hilang sampai malam terakhir Pak. Malam terakhir datang lagi, Masya Allah, ditegur sama ketua DKM. Kemarin malam pertama hadir, habis itu hilang, dan malam terakhir. Ya iya Pak, kita mau cari hikmah malam Lailatul Qadar. Memangnya segitu mudahnya Lailatul Qadar Pak. Puasa terbagi 3 fase Pak. Seharusnya kalau kita tahu umat muslim yang sejati Pak, di Ramadan kemarin saat fase pertama kita lolos, bulan yang penuh rahmat, yang kedua fase penuh maghfirah, 10 terakhir seharusnya kita umat Islam yang tahu senantiasa bersemangat, sing-singkan lengan baju, hamparkan sajadah, memohon ampun atas segala dosa dan salah, banyak bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala agar hidup kita menjadi berkah. Tapi kebanyakan bukan hamparkan sajadah Pak. Banyakan terjadi ibu-ibu 10 Ramadan terakhir bukan hamparkan sajadah, tapi malah gulung sajadah. Alasannya sibuk di dalam rumah bikin adonan kue basah. Betul Bu? Betul? Ada yang begitu Bu? Ada? Orangnya hadir Pak? Hadir. Gak bahaya apa? Kadang bapak-bapak juga tidak mau kalah. Bukan menghamparkan sajadah, tapi alasannya siang sibuk berbenah-benah, siang ngecat rumah. Begitu datang waktu sholat isya, tidak pergi berjamaah, tidak pergi beribadah. Alasannya badannya letih, loyo, lesu, dan pantas kalau selama ini rumah tangga kita jangan malu Pak. Pantas kalau selama ini pekerjaan dan penghasilan kita tidak berkah. Dan pantas kalau selama ini kita sulit mencetak anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Mungkin itu karena tadi Pak Kasman menyampaikan kurang lebih 45 menit, ini sudah 47 menit, kami melanggar 2 menit. Mudah-mudahan yang 2 menit nanti sama Bapak Kepala BNN dihitung waktu lembur. Amin. Mungkin demikian, langsung doa. Bapak Ibu hadirin, mari kita berdoa, mudah-mudahan majelis ilmu, majelis taklim pada kesempatan siang hari ini membawa keberkahan baik dunia dan akhirat. Amin. Amin. Allahumma amin. Dan sebelum saya mulai dengan doa, saya memberikan kesempatan kepada seluruh jamaah semua yang hadir di tempat ini. Mari kita hidayah Fatihah 1 kali saja. Wabil khusus silakan hidayah untuk orang tua kita masing-masing yang sudah wafat, khususon ila arwahi. Kalau orang tuanya yang masih hidup, khususon ila jasati waruhi. Mudah-mudahan orang tua kita yang jauh di kampung halaman sana, yang mungkin saat ini sudah tua, tertatih-tatih, digerogoti oleh 1001 macam penyakit, Allah masih memberikan nikmat umur panjang. Suatu saat kita masih bisa bersimpuh, mencium tangannya yang keribut, memohon ridho dan ampunannya. Hati-hati ila fi syurati mustaqim wa khususan ila arwafi. Silakan dia masing-masing.
wa khususan ila jasadi wa ruhi. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum ila syai'ul lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وقال ربكم وقد يستجب لكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا نائمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم ربي هب لي من الصالحين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا الله وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Terima kasih, mudah-mudahan doa kita pada siang hari ini diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Saya selalu memberi tausiah, ada kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata. Itu adalah murni kesalahan diri saya pribadi, dan bila ada benarnya itu adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kami tutup, kami
berikan satu petuah kepada Bapak Ketua BNN. Beliau orang Jawa gitu. Bapak beliau orang Jawa, makanya saya berikan. Yang lain nanti PR silahkan ditanyakan. Elingo sejatine manungso iku mung jejer titah sapantah. Mula dadi manungso aja kakean polah. Elingo sejatine manungso iku panggonane apes lali lan ino. Mula dadi manungso kudu duwe teko salira marang sepadha-padha. Aja sok elek-elek marang kanca, aja sok seneng ino marang tetangga. Elingo manungso panggonane apes lan ino. Pinter ana sing pinterno, sugih ana sing nyugihno. Mula ayo madhep marang Gusti ingkang Maha Kuwasa. Matur suwun Bapak, sumipun anak Isra kula cekap semanten atur kawula menawi lepat kula nyuwun ngapura wabillahi taufiq wal hidayah birridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi